Halo Sobat Yuris, selamat datang kembali di Yuris Channel. Kali ini saya akan membahas terkait PHK. Belakangan ini karena pandemi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan dalam finansial, sehingga mereka memberhentikan pekerjanya di masa yang sesulit ini. Untuk itu saya akan menjelaskan terkait penyelesaian hubungan industrial. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait alasan perusahaan dilarang mem-PHK pekerjanya yang diatur dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan junto pasal 81 nomor 39 klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama itu apabila pekerja berhalangan hadir karena sakit. Tentu hal tersebut harus disertakan surat keterangan dari dokter, dan itu tidak boleh lebih dari 12 bulan ataupun 1 tahun. Yang kedua, apabila pekerja tersebut berhalangan hadir karena menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Sebagai contoh, apabila pekerja tersebut mengikuti pencoblosan dalam pemilu, itu tidak bisa menjadikan alasan pekerja tersebut di PHK. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk pekerja perempuan. Pengusaha dilarang mem-PHK pekerja apabila pekerja perempuan tersebut hamil, melahirkan, kemudian menyusui, atau pemulihan setelah melahirkan atau saat keguguran. Nah, yang keempat itu untuk pekerja yang cuti menikah, itu tidak bisa menjadikan alasan pengusaha memecat pekerja tersebut. Selanjutnya yang kelima itu adalah pekerja yang mempunyai hubungan darah dengan pekerja lainnya di satu perusahaan. Yang keenam itu apabila pekerja tersebut mempunyai paham ataupun perbedaan pandangan politik, agama, ras, dan suku, itu tidak bisa juga jadi alasan pengusaha untuk mem-PHK pekerja tersebut. Yang ketujuh itu pekerja yang mengadukan pengusaha atau perusahaan yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan, itu pun tidak bisa menjadi alasan pengusaha untuk memecat pekerja tersebut, karena memang kewajiban seorang warga negara melaporkan suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan. Yang kedelapan, apabila pekerja tersebut mengikuti kegiatan serikat pekerja atau mendirikan serikat pekerja. Nah, itu ketika dia tidak bisa hadir karena kegiatan serikat pekerja, itu juga tidak bisa menjadi alasan pengusaha memecat pekerja tersebut. Yang kesembilan, apabila pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja ataupun sakit ketika melakukan kegiatan pekerjaannya, itu bisa juga menjadi alasan pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja tersebut. Nah, serangkaian larangan tersebut tidak bisa dijadikan alasan pengusaha untuk memecat ataupun mem-PHK pekerjanya tersebut. Sehingga pada ayat 2 di pasal 153 ayat 1 junto pasal 81 nomor 39 klaster ketenagakerjaan itu menyebutkan bahwa ketika PHK dengan alasan-alasan tersebut batal demi hukum dan wajib bagi pengusaha atau perusahaan mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, yang perlu diperhatikan ya, sebelum perusahaan itu mem-PHK pekerjanya, perusahaan tersebut harus memberitahukan melalui surat pemberitahuan 14 hari sebelum tanggal pekerja tersebut di-PHK. Nah, dari surat pemberitahuan tersebut, pekerja dapat melakukan penolakan dengan cara membuat surat tertulis, surat penolakan ke perusahaan, dan
diberi batas waktu 7 hari setelah menerimanya pemberitahuan PHK tersebut. Apabila mekanisme tersebut tidak menuai hasil, maka kita bisa melangkah ke tahap bipartit. Nah, di tahap bipartit ini ada dua unsur pengusaha dengan unsur pekerja. Nah, pekerja ini bisa melalui serikat pekerja. Di situ dapat dirundingkan untuk mencari solusi. Apakah pekerja tersebut sudah pantas untuk di PHK atau tidak. Nah, ketika di bipartit tersebut juga tidak menuai hasil, kita bisa melangkah ke tahap tripartit. Nah, tripartit ini ada 3 unsur ya. Yang pertama unsur pengusaha, kemudian unsur pekerja atau serikat pekerja, dan yang ketiga adalah unsur pemerintah. Nah, di sini pemerintah ini Disnaker ya, Dinas Ketenagakerjaan. Biasanya di Disnaker ini proses mediasi ada 3 tahap. Yang pertama, Disnaker mau mendengar kronologis baik dari pengusaha ataupun pekerja. Kemudian pada tahap kedua, Disnaker akan menganalisis apakah proses PHK tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pada tahap yang ketiga, Disnaker akan memberikan satu rekomendasi apakah pekerja tersebut pantas untuk di PHK ataupun tidak. Nah, di sini apabila pekerja ataupun pengusaha juga tidak terima atas rekomendasi dari Disnaker, mereka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Biasanya peradilan hubungan industrial itu ada di pengadilan negeri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam keadilan.